Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali pelajaran bahasa Arab ya, pelajaran bahasa Arab. Langsung saja dimulai. Sekarang pembahasannya al-bina wa ma yadkhulu min anwa'il kalim. Kak Aulia dulu baca. Albina wa ma yadkhuluhu min anwa'il kalam. Ta'riful bina. Al-bina'u wa ma yadkhuluhu min anwa'il kalim. Al-bina'u wa ma Al-bina'u wa ma yadkhuluhu min anwa'il kalim. Ta'riful bina'u. Bina'i kalau ini, ta'riful bina'i kalau ini. Ini ta'riful bina'i, idhofat ya. Yang keduanya kasroh yang seperti ini. I. Al-bina'u. Ya. Al-bina'u huwa luzum. Huwa lazumun. Luzumu akhiril kalimati. Ayo. Al-bina huwa lazumu akhiril kalimati isman wa au fi'lan au harfan. Halatan wahidatan li ghairi i'tilali gimana Sat? Ma'akhtilafil awamili izan fal bina aywa fal bina'u yadkhulu anwa'ul kalim ya anwa'ul kalim as-salasi anwa'il kalimit salasi anwa'ul kalimit salasi al-ismu al-fi'lu al-harf. Kalian kemarin al-i'rab itu artinya apa secara umumnya, artinya apa? Masih ingat kemarin? Bahasa Indonesianya aja, berubah apa? Al-i'rab itu artinya apa? Perubahan di akhir kata. Perubahan baris, perubahan harokat atau perubahan baris di akhir kata, di akhir kalimat, ya kan? Kemarin di apa saja di perubahan akhirnya itu terjadi di mana? Isim sama fi'il mudhari. Nah, isim sama fi'il mudhari. Nah, lawannya kalau tadi i'rab adalah berubahnya akhir kalimat ya, karena adanya amil yang masuk, berarti lawannya dari i'rab apa berarti? Lawan i'rab. Tidak berubah kan gini. Tadi kan berubahnya akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk, baik di isim ataupun di fi'il mudhari. Nah, lawannya berarti tidak berubah, begitu kan? Lawannya tinggal ditambah tidak saja, berarti tidak ya kan? Nah, mudahnya lawan dari i'rab itu bahasa Arabnya bina. Nah, ini yang akan kita bahas lawannya. Ini disebutkan luzum. Luzum itu tetapnya akhir kalimat, akhiril kalimati, ya, tetapnya akhir kalimat, isman, au fi'lan, au harfan. Nah, kalau kemarin di i'rab itu hanya dua, isim dan fi'il, fi'ilnya pun di fi'il mudhari. Tetapi kalau mabni ini di semua kalimat, ya, di isman, au fi'lan, au harfan. Halatan wahidatan, tetap dalam satu keadaan. Kalau dia domah terus. Contoh haitsu tidak jadi haitsi, terus saja haitsu, walaupun keadaannya bagaimanapun keadaannya, dia tetap dibaca apa?
doma akhirnya su. Oh. Paham nggak? Atau apa yang mabni kasroh? Apa? Atau yang sukun yang sering. Yang mabni sukun. Ala itu sukun terus. Tidak berubah-ubah ala. Li ghairi i'tilalin, bukan karena i'lal. Bukan karena li ghairi i'tilalin, bukan karena. Jadi halatan wahidatannya itu memang dia tetap seperti itu gitu. Dia tetap seperti Pak, kemarin masih ingat gak ada istilah muqaddar? Kalian masih ingat ada istilah muqaddar? Muqaddar tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, bukan karena ini ilal itu kan karena muqaddar. Kemarin masih ingat atau masih lupa contohnya? Iya, masih lupa. Masih lupa contohnya tentang muqaddar, contohnya apa? Kayak yang surun nada sebagai An-nada, ya an-nada atau al-fata. Di situ kan aslinya al-fatayu kan? Al-fatayu. Berarti al-fata dia hala wahidah juga kan? Lihat ja'al fata atau kemarin an-nada. Apa namanya? An-nada fi sabah murih sebenarnya. An-nada mubtada harusnya dibaca an-nadayu kan? Oke, atau ra'aitun nada atau ungzur fin nada. Semuanya hala wahidah enggak? Rofa, nasab, jar itu hala wahidah enggak? Apa hala wahidah? Hala wahidah itu satu keadaan nggak? Lihat akhirnya satu keadaan nggak? Berubah-ubah tidak? enggak. Tidak berubah-ubah kan? Keadaan. Satu keadaan kan? Tidak berubah-ubah. Benar nggak? Benar nggak? Itu hala wahidah tidak? Iya Ustaz, hala wahidah. Oke. Tetapi itu disebut mabni tidak? Oh, enggak. Tidak. Enggak. Kalau itu tetap disebut i'rob. Hanya i'robnya muqaddar, tidak disebut mabni. Paham nggak? Setiap ada huruf ilat di akhir, itu i'robnya muqaddar dan disebut i'rob, bukan mabni walaupun terlihat halatan wahidatan. Paham nggak? Berbeda ketika mabni. Makanya di sini disebutkan li ghairi i'tilal. Maksud i'tilal ini fokus sebentar. Kemarin ada istilah i'rob muqaddar, ya kan? I'rob muqaddar adalah i'rob yang tidak terlihat. Oke. Al-fata, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Akhirnya lihat, berubah tidak? Enggak. Nah, tapi itu disebut i'rob. Kenapa? I'robnya muqaddar. Karena akhirnya huruf ilat. Huruf ilat akhirnya selalu muqaddar. Kan? Lihat di sini di ta'rif ini, luzumu akhiril kalimati isman au fi'lan halatan wahidatan. Sampai sini saja tanpa ada kata li ghairi i'tilal, tanpa ada kata itu akan masuk yang tadi. Al-fata juga masuk ke sini karena dia lazim akhir kalimah, benar enggak? Nah, tapi al-fata tidak disebut mabni. Kenapa? Karena setelahnya li ghairi i'tilal, bukan karena huruf ilat. Tadi contoh haitsu, sah huruf ilat bukan? Bukan, tapi dia tetap luzum akhir kalimat. Haitsu Muhammad, haitsu tidak jadi haitsi, tidak dibaca haitsa. Paham nggak? Dan itu bukan karena huruf ilat gitu. Paham nggak? Maka disebut mabni. Tapi yang kalau luzum akhir kalimatnya karena huruf ilat, itu tidak disebut mabni, tapi tetap disebut i'rob. Paham? I'robnya hanya disebutnya i'rob apa? Kalau yang yang fatah tadi i'robnya apa namanya? Muqaddar. Tetapi kalau ini harus ada syaratnya li ghairi i'tilal. Jadi ini maksud li ghairi i'tilal bukan karena huruf ilat. Kadang huruf ilat juga lazum akhir kalimah, luzum fi hala wahidah dalam satu keadaan. Tetapi nanti disebutnya bukan mabni. Disebutnya i'rob yang apa? Yang apa? Muqaddar. Paham ya? Ma'akhtilafil awamil, bahkan berbeda-beda awamilnya. Ya, berbeda-beda awamilnya. Kemarin yang i'rob itu kan beda amil, nanti kalau yang amilnya memerintahkan rofa, nanti isim itunya jadi rofa. Kalau nasab ya nasab, kalau majrur ya majrur, kalau jazam jazam. Ini berbeda-beda awamil, tetap saja tidak berubah-ubah. Gitu ya. Haitsu, amama, huruf jar semuanya itu mabni, min, ila, an, ala, fi.
ruba ya. Ruba itu tetap saja fathah, tidak dibaca rubi, tidak dibaca rubu walaupun sebelumnya ada amil, contohnya ada amil, ada sesuatu yang merubah ke dia, tidak berubah, tetap seperti itu. Paham ya? Idan fal bina yadkhulu anwa'al kalimit salat. Kalim ini jama dari kalimat ya. Jadi katanya masuk ke 3 kalimat. Kemarin kan unsur pembentuk kalam itu ada berapa kemarin? Unsur pembentuk kalam. Unsur pembentuk kalam 3. Ada 3, isim, fiil, huruf. Itu namanya Unsur pembentuknya. Jadi di dalam bahasa Arab itu mudah ya. Kitab walaupun setebal apapun, mau 10 jilid, mau berapa puluh jilid ya, tulisan sepanjang apapun tidak keluar dari 3. Tidak keluar dari. Jadi walaupun sepanjang apapun ya, isim, fiil, huruf tidak keluar dari itu. Ya. Sepanjang apapun tulisan bahasa Arab tidak keluar dari isim, fiil, huruf. Gitu ya. Oke, baca lagi Ustazah. Kak Aulia, baca lagi. Amsilah. Amsilatul bina'i fahimaha ula'i tullabi. Terus. Sampingnya. Iya. Akramtu haula'i tullabi. Terus. Farahtu biha ula'i tullabi. Terus. Fakalimatu haula ismu haula'i ismu lazimun. Ismun. Ya, lazima akhiruhu al-kasro. Ya. Al-kasro fil amsilatis salasati. Aywa. Salasati ma'a ikhtilafi Al-awamili. Ma'akhtilafil awamili. Walaysa akhiruhu mu'talan. Mu'talan udah. Contohnya ini, sekarang kita mulai ke contoh. Lihat kata haula'i. Haula'i itu artinya apa? Mereka ini. Mereka itu, ya. Mereka itu. Kalau ya, mereka itu pelajar. Haula'i, lihat. Akhir haula'i hurufnya apa? Kasroh. Ya, bukan barisnya, akhirnya hurufnya apa? Hamzah. Hamzah huruf sahih bukan? Sahih, huruf sahih. Tapi lihat, dari ketiga contoh itu, barisnya tetap saja kasroh. Haula'i. Ya. Padahal amilnya berbeda-beda. Kalau di haula'i yang pertama, amilnya yaitu fahima menuntut untuk menjadi fa'il kepada haula. Harusnya fa'il kemarin hukumnya dibaca apa? Dibaca fa'il dibaca apa kemarin? Dibaca rofa. Harusnya kan dibaca rofa. Harusnya ya kalau mau dipaksakan fahima haula'u at-tullabi contohnya. Tapi di sini tetap saja hamzahnya dibaca kasrah. Lihat, haula'i lihat. Haula'i ini dia statusnya sebagai apa? Kedudukan dalam kalimatnya. Fa'il. Ada amil yang menuntut dia sebagai fa'il yaitu fahima. Fahima itu fi'il. Memerlukan apa? Memerlukan fa'il. Seharusnya sesuai dengan kaidah fa'il itu diwajibi dibaca rofa. Seharusnya kalau mau dipaksa nih ya fahima haula'u. Nah, tetapi karena haula ini mabni tetap dalam satu keadaan dan bukan huruf ilat ya li ghairi i'tilal tadi, maka apa? Maka tetap dibaca kasroh. Terus contoh kedua, akramtu haula. Haula ini amilnya akramtu. Akramtu memerlukan apa? Maf'ul bi. Harusnya kalau mau dipaksakan haula at-tullabi harusnya. Tetapi karena haula ini apa? Termasuk isim apa tadi? Isim mabni, maka tetap dibaca kasroh. Begitupun biha ulai. Ambilnya adalah ba huruf jar. Seharusnya yang berada setelah huruf jar itu berbaris apa? Berbaris kasroh, ya kan? Nah, ini malah dibaca atau tetap kasroh. Ini aja kasroh karena memang mabni kasroh. Oke? Paham? Oke, lanjut lagi dibaca lagi, Kak. Aulia lagi. Najahat talibul mujtahid. Oke. Idza najaha akhuka. Ya. Kafa'tuhu.
Mukafatuhu. Inna jaha Muhammadun fa'akramhu. Fa akrimhu. Fakalimatu najaha fi'lu Fi'lun. fi'lun lazima Ya. fi'lun lazima Akhiruhu. akhiruhu al-fathu Al-fatha. fil amsilati Ya. fil amsilati salasati Ya. ma'al ikhtilafil awamili walaysa akhiruhu Mu'talan. talan. Oke. Sekarang contoh yang kedua, contoh yang fi'il madhi ya. Ini contoh fi'il madhi. Tadi kan kalian masih ingat tadi katanya mabni ini masuk kepada isim, fi'il dan huruf. Contoh yang pertama memberikan contoh dari isim. Ya, haula ini disebutnya dalam bahasa Arab isim apa? Isim ya, isim mabni ininya apa barisnya. Tetapi dari penyebutan di dalam bahasa Arab haula ini termasuk isim isyarah. Sekarang contoh dari fi'il, najaha. Najaha, lihat huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya apa? Ha, barisnya apa? Barisnya apa? Fathah. Lihat di tiga contoh itu, najaha ini di awal kalimat seharusnya di awal kalimat biasanya rofa kan? Ini tidak. Najaha yang kedua setelah ida. Ida itu huruf syarat. Huruf syartiyah. Masih ingat waktu pertama kali pertemuan? Huruf syartiyah itu memberikan jazm kan? Masih ingat nggak? Memberikan jazm. In sama ida sama ya. Ini dia akan memberikan i'rab jazm kan kepada fi'il, masih ingat nggak? Enggak. Yang in itu loh, memberikan jazm, memberikan i'rab jazm. Yang sebab akibat. Sebab akibat. Ya, ini kan ini ya, ini kan sebab akibat. Idza najaha akhuka, kalau saudara laki-lakimu sukses atau bisa lulus ujian, kafa'tuhu. Kafa'tu dari mukafaah, artinya memberi hadiah juga. Kafa'tuhu, saya akan memberikan hadiah kepadanya. Nah, ini sebab akibat ini, ya. Dan di sini najahannya dibaca apa? Dibacanya fathah tetap kan, walaupun dia sebagai fi'il syarat yang harusnya jazm. Paham nggak? Paham nggak? Tidak berubah-ubah barisnya, lihat. Ya kan? Ya enggak? Iya. Sama dengan in najaha juga. In najaha, lihat barisnya tidak berubah. Dan ini termasuk kalimat fi'il. Yang contoh tadi haula isim, yang najaha ini kalimat fi'il. Ayo terakhir baca lagi Kak Aulia. Hal zakatar darsa hal tasaddaqu fi qauluka hal tasduku fi qaulik ya qaulika hal Muhammad sadiquka Muhammadun sadiquka lihat. kalimatu hal Ayo, terus harfun lazima akhiruhu sukuna fil amsilati salasati fakullu harfin mabni. Oke, lihat. Di sini hal dzakarta darsa. Ada sekarang untuk memberikan contoh hal. Hal ini artinya apa? Apakah ya? Ini di dalam bahasa Arab disebutnya istifham, untuk menanyakan ya. Hal. Lihat huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya apa? Lam, ya kan? Lam ini barisnya sukun. Dalam ketiga keadaan ini semuanya sukun. Hal dzakarta, hal tasduku, hal Muhammadun, semuanya sukun. Tidak berubah-ubah jadi halu, hali, hala gitu, tidak. Nah, ini namanya apa? Namanya apa? Mabni. Dan perlu diketahui kalau isim dan fi'il itu nanti ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, nanti bagaimana jenis isimnya. Kemarin yang di atas i'rab itu kan isim sama fi'il kan, fi'il mudhari kan? Yang i'rab itu yang di atas mabni. Ingat enggak? Barusan. Yang mu'rab itu isim dan fi'il mudhari, ya kan? Ya, yang kemarin itu loh. Ya kan? Nah, kalau mabni itu isim fi'il kadang mu'rab kadang mabni. Sedangkan huruf, makanya di sini disebutkan di akhirnya
Fakalimatuhal harfun lazima akhiruhu sukuna fil amtilatil salasati. Fakullu harfin mabniyin. Apa? Atau mabniyun. Fakullu harfin mabniyun. Jadi saya tanya, huruf ada yang mu'rab tidak? Huruf ada yang mu'rab tidak? Tidak. Tetapi kalau saya tanya, isim mu'rab tidak? Bisa mu'rab, bisa mabni jawabannya. Jadi isim sama fi'il itu hukumnya bisa mu'rab, bisa mabni. Nanti dilihat jenis dari isimnya. Oke? Dilihat dari apa? Jenis isimnya. Kalau isim isyarah ya mabni. Tadi haula'i. Ya. Kalau isimnya isim zahir seperti Muhammadun. Nah, itu mu'rab atau mabni? Mu'rab gitu ya. Jadi kalau isim dan fi'il kategorinya atau klasifikasinya untuk mu'rab mabni, dia bisa mu'rab, bisa mabni. Tetapi kalau huruf udah pasti apa? Mabni. Sudah pasti mabni. Oke ya. Oke, Kak Fadila dibaca. Paham ya sampai sini ya? Paham? Insyaallah. Baca lagi Kak Fadila. Zuhur. Ya Zaharul I'rab. Atau dari Ya judul awalnya. Zuhurul i'rab i'rabi fil asma'i. Oke, terus. Yadharu i'rabun fi thalathati al-i'rabu fi thalathati anwa'i Ini pakai tanwin. Masih ingat isim kalau tidak ada alif lam pakai tanwin. Salah satu anwa'in. Salah satu anwa'in minal asma'i. Wahid al-ismis sahih. Al-ismus sahih. Al-ismus sahih. Wa huwa ma kana akhiruhu harfan sahihan ghairu illatin ghairu illatin wa tadharu alaihi kullu alamatil i'rabi fi jami'il ahwali raf'an wa nasban wa jarran. Terus Aflahal mujtahidu aqramtul mujtahida sarartu minal mujtahidi. Surirtu minal mujtahidi. Fakalimatu al mujtahidu ismu akhiruhu sahihi ismun akhiruhu sahihi sahihun wa qad dahirat alaihi ala wa qad zaharat alaihi alamatil i'rabi alamatul i'rabi ad-dhammatu raf'an wal fathata nasaban wal fathatu nasaban wal kasratu jarran. Udah dulu, sebentar dulu. Sekarang zuhur itu apa artinya dari zahir? Kemarin apa artinya zuhur itu? Terlihat. I'rab yang terlihat di dalam isim. Jadi terlihat dun dan din ini hanya penjabarannya saja dari kemarin. Yazharul i'rab fi thalathati anwa'in minal asma. Ya, terlihatnya i'rab ini di 3 tempat. Ya, jadi ini sekarang lebih diperinci lagi. I'rab itu kan kemarin yang terlihat barisnya ya, barisnya terlihat yang zahir ya. Nah, di isim mana aja yang terlihat itu? Jadi isim yang apa? Yang mana saja terlihat baris itu. Yang pertama ismus sahih. Sahih itu artinya apa? Tidak ada huruf ilat. Nah, tidak ada huruf ilat. Kalau secara bahasa sahih itu ya benar ya atau sehat. Maka akhiru harfan sahihan, hurufnya akhirnya huruf sahih dan bukan huruf ilat. Ilat ini huruf apa kemarin ada berapa ratus huruf ilat itu? 3 ya kan? Alif, waw dan ya. Watazaru. Nah, di sini kalau ismu sahih semuanya terlihat. I'rab ini untuk isim ini ada 3 nasab jar. Contoh di sini al-mujtahidu. Al-mujtahidu artinya apa? Orang yang bersungguh-sungguh. Lihat huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya apa di situ? Dal ini berubah-ubah. Du, mujtahidu, mujtahida, mujtahidi. Sesuai dengan amil yang
memerintahkan kepadanya. Yang pertama dibaca rofa karena apa? Karena jadi apa? Maf'ul bihi. Yang pertama al-mujtahidu dibaca rofa karena Rofa. jadi apa? Il. Fa'il, ya amilnya adalah aflaha. Di contoh yang kedua al-mujtahida dibaca nasab karena jadi maf'ul bi. Amilnya memerintahkan kepada dia untuk maf'ul. Akrom tu akromanya fi'il, tu-nya fa'il. Turir tu minal mujtahidi, saya disenangkan oleh atau dengan mujtahid. Di sini ada amilnya, siapa amilnya? Min, ya kan? Paham ya? Fakal mujtahid sudah, ini nasabnya udah jelas. Baca lagi Fadilah. Al-ismu asyabiyahu Asyabi al-ismu syabihu. Al-ismu sabihu bisohihi. Wa huwa maka akhiruhu wawan awyaan qablaha Sakinun. sakinun wa tadharu alaihi kullu alamatul i'rabi Alamatil. alamatil i'rabi fi jami'il ahwali raf'an wa nasaban wa jar'an. Oke, contoh. Imtila'a Imtala'a. ad-dalwu Imtala'a. imtala'a ad-dalwu afraqtu ad-dalwa syaribtu min ad-dalwi jarodoyu Dhabyu itu ada baknya itu salah tuh. Dhabyu. Jaro al-dhabyu. ad-dalwu istatu Istadtu. istatu tobiban nadartu ila Istadtu dhabyan. Dhabyan. dobian nadartu ila Dhabyi. Dhabyi. dobyi Ya. Fakalimatud dal. Fakalimatud dal. Baca lagi fakalimatu. Oh ya, fakalimatu ad-dalmu dobi ismina akhiru Ismaini. Ismaini akhiru bulula wawan qablaha sakinun akhiru tsani ya qablaha Akhiru tsani. akhiru tsani ya qablaha Akhiru tsani yaun. yaun qablaha sakinun. Oke. Fahuma syabihani bisahihi wa qad dhaharat alaihima alamatul i'rabi ad-dhammatu rafa'an wal fathatu nasaban wal kasratu jarran. Oke, sudah dulu. Sekarang yang kedua, jenis i'rab kepada isim yang terlihat ya, yang terlihat. Oke. Tadi yang terlihat itu di isim yang apa? I'rab itu terlihat di isim yang apa tadi? Nomor pertama? Di isim yang sahihul akhir, ya kan? I'rab yang akhirnya sahih, i'rabnya terlihat semuanya, mau rofa mau nasab terlihat atau jar. Paham nggak? Paham nggak? Di nomor pertama itu i'rab terlihat di tiga, atau i'rab ini terlihat jelas di tiga tempat. Yang pertama isim yang sahihul akhir, ya kan? Yang sekarang nomor dua ismun syabih bisahih. Syabih itu artinya apa? Syabihah itu artinya menyerupai. Apa? Menyerupai. Saya tanya, kalau saya bilang begini, Muhammad seperti singa. Kira-kira Muhammad singa bukan? Bukan, tapi dia seperti singa. Tapi dia bukan singa. Sekarang saya mengatakan isim ini seperti sahih. Dia sahih bukan? Tidak. Tetapi dia seperti saja. Kalau seperti berarti kadang kita mengikuti hukum yang disepertikannya kan? Contoh,
kamu atau Muhammad seperti singa. Seperti singa dalam apanya? Dalam pemberaninya. Nah, berarti si Muhammad diikutkan kepada singa dalam hal apanya? Pemberaninya. Sekarang isim ini bukan sahih, tetapi dia seperti sahih. Dalam apa? Dalam terlihat barisnya. Tadi barisnya yang sahih ada berapa tadi? 3. 3. Rofa, nasab dengan jar. Isim yang ini yang akan kita bahas ini, dia sebenarnya bukan huruf akhirnya bukan huruf sahih, tetapi dia seperti huruf sahih dalam hal i'rabnya 3 gitu. Lihat contohnya dulu ya, contohnya atau kita baca dulu dari tadi. Maka na akhiruhu wawan awyaan, akhirnya waw dan iya, kita sudah sepakat tadi huruf ilat itu apa? Waw dan i. Ya. Iya dan alif kan? Waw dan iya dan alif. Alif. Nah, di sini justru akhiru wawan wayaan qoblaha sakin, tetapi didahului dulu oleh sukun. Maka i'robnya, katanya i'robnya semuanya ada. Langsung ke contoh. Ad-dalwu. Ad-dalwu ini artinya apa? Ember. Imtala'a artinya apa? Imtala'a. Mengisi. Imtala itu dipenuhi atau terpenuhi. Ya, imtala itu artinya apa? Dipenuhi. Nah, dipenuhi atau ya terpenuhi. Jadi kalau bahasa kitanya itu leber atau apa? Meluap. Meluap. Ember itu meluap, banyak air atau apa? Penuh lah. Oke. Sekarang kita lihat ad-dalwu, kita lihat bareng-bareng. Ad-dalwu huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya apa? Wow. Waw. Tapi sebelum huruf waw ada huruf apa? Lam. Barisnya apa? Sukun. Nah, jadi kaidah jangan lupa setiap huruf ilat sebelumnya huruf sahih dan sukun, lam kan huruf sahih. Maka dia disebutnya isim sabih bis sahih. Walaupun dia huruf ilat, walaupun setiap huruf ilat sebelumnya huruf sahih sukun, maka barisnya itu seperti huruf sahih. Ya. Dalam arti apa? Dalam arti seperti huruf sahih, dalam arti apa? Barisnya sama. Rofa, nasob, dan jarnya itu terlihat. Paham nggak? Lihat di sini dia jadi fa'il, makanya dibaca rofa. Imtala ad-dalwu, wu-nya dibaca dhammah ya kan? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dal kan padahal huruf ilat? Harusnya kan kalau secara kaidah tadi nomor 1 ismus sahih itu kan aslul harfan sahih. Ini dalun harusnya dia muqaddar barisnya. Karena kenapa? Karena dia huruf ilat wawu tidak. Karena dia sebelumnya sukun, maka kaidah yang tadi itu tidak masuk gitu. Paham nggak? Paham nggak? Oke. Afragtu itu artinya apa? Afragtu itu kalau tadi penuh mengosongkan. Afragtu itu sekarang mengosongkan. Jadi tadinya airnya penuh, terus saya kosongkan airnya. Saya buang air yang ada di dalamnya. Nah, itu namanya afragtu. Afragtu saya mengkosongkan atau membuang lah ya. Apa jadi dalwun itu jadi kosong gitu, nggak ada airnya. Adalwa sekarang adalwa, wawunya itu padahal huruf ilat kan, harusnya mu'tal, harusnya muqaddar, tetapi karena sebelumnya huruf sahih dan sukun, maka waw ini dihukumi atau seperti huruf sahih dalam arti mempunyai baris yang terlihat. Lihat, afrogtu itu apa? Afrogtu itu apa? Fi'il fa'il ya kan? Afrogo fi'il. Tu'nya apa? Tu'nya apa? Tunya fa'il. Fa'il. Adalwa jadi apa? Maf'ul bih. Nah, dan terlihat ya kan? Terlihat adalwa maf'ul bih. Oke. Terus syaribtu sama ya minad dalwi. Paham ya? Contoh yang kedua jaro. Jaro artinya apa? Jaro. Berlari. Az-zabiyu apa az-zabiyu artinya? Nggak tahu. Dobiu udah tahu. Az-zabiyu itu artinya rusa atau kijang. Tahu kijang? Bukan. Kijang. Oh, rusa. Iya, rusa atau kijang. Tahu nggak? Saya kira rusa. Iya, ada juga dengannya. Saya kira rusa. Bukan rusak, bukan. Rusa tanpa kak. Rusa. Kijang atau rusa. Oke.
Lihat. Huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya apa? Zobi huruf akhirnya apa? Ya. Ya ini huruf mu'tal atau huruf sahih? Mutal. Apa? Mu'tal. Seharusnya secara kaedah huruf mu'tal itu i'rabnya apa tadi? Muqaddar. Tetapi kenapa ini terlihat zobiyu, domanya jelas you. Oh, karena didahului oleh huruf sahih yang sukun. Huruf sahihnya sebelumnya huruf apa? Sebelumnya huruf apa? Ba kan zob, ba-nya tuh sukun. Zob. Nah, karena sukun maka disebutnya syabih bis sahih. Syabih bis sahih. Menyerupai apa? Huruf sahih itu. Namanya juga menyerupai, berarti aslinya bukan huruf sahih. Paham nggak? Begitupun istadtu. Istadtu artinya apa? Istadtu. Soid apa artinya? Tahu soid apa artinya soid? Soidu sama. Aywa. Soidus samak apa soid itu? Soid artinya apa? Soid itu artinya apa? Memancing. Kalau ke samak ya artinya memancing. Kalau ke rusa berarti apa? Memburu, ya kan? Memburu. Nanti Kayak nangkepin hewan juga. ya, soid itu bagai ikan. Berarti memburu apa Ustaz? iya memburu. Apa? Memburu bahasa Arabnya apa Ustaz? Musi pakai ini, musirun. Pakai ini. Musirun, memburu, pemburu. Kalau mau pakai fiil ini, boleh cerita sama. oke? Istadtu zobiyan. Mana huruf akhirnya? Halo. Huruf akhirnya mana? Ba. Apa Ustaz? Yang gimana? Huruf akhir dari zobiyan. Ya, alif. Itu bukan alif. Ya, iya. Alif itu alif untuk menunjukkan sedang fathah aja. Oke. Nazartu ila zobyi. Lihat kasroh. Zobyi. Ya-nya kasroh. Kita lihat di contoh ini ya. Semuanya terlihat baik ketika rofa, dalwu, zobyu, atau nasob, dalwa, zobya. Atau ketika kasroh, dalwi, atau zobyi. Kenapa terlihat zohir? Kenapa terlihat dalam ketiganya? Kenapa? Soalnya itu syabih. Syabih bis sahih. Ya. Syabih bis sahih. Gambaran syabih bis sahih gimana gambarannya? Gambarannya syabih bis sahih itu apa? Gimana? Akhirnya huruf ilah tapi sebelumnya huruf soh yang sukun. Paham ya? Oke. Teruskan lagi Kak Fadila, dibaca lagi al-ismul mu'tal bil ya. Ayo. Al-ismul mu'tal bil ya. Wa huwa maka akhiru ya li an. Ini ya an. Ya. Ya li azimati lazimatan qablaha kasratun wa tadhiru alaihi wa tazharu alaihi fathatu Fakoto alamatil i'rabi lihiffati nutqi biha alal ya'i. Oke, contohnya akramtu as-sa'iya fa kalimatu sa'i ismu akhiruhu ya ali yaun. Kok tadi ya Ustaz? Ya beda keadaannya. Kalau ini jadi khobar, ismun akhiru yaun jadi khobar. Kalau yang tadi itu ya'an jadi isim khobar kana. Kalian masih ingat kana beramalnya apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Tadi di atas itu makana akhiruhu ya'an. Ya'an jadi nasab karena jadi kana, jadi khobar kana. Nah, kalau yang di sini, kalau yang barusan tadi itu jadi apa? Jadi khobar dari kalimat. Fa kalimatus sa'i ismun akhiruhu apa? Ya'un. Paham nggak? Jadi khobar mubtada, bukan khobar kana. Oke, yuk baca lagi. Fa kalimatus Fakalimatus sa'i
ismu akhiruhu ya'un li azimata Lazimatun jadi sifat. lazimatun maksurun maqabalaha fahuwa mu'talu Ya, nu'tallun. wa qad dhaharat alaihi fatahtu faqad Waqad zaharat apa? faqad dhahartu Zaharat. faqad dhaharat alaihi fatahtu Fathatu. faqad Ayo. lihiffatiha alal Alal ya'i. fi halatin Nasbi. an-nasbi faqad ama halatil rafa'a Bentar. Amma halatai ar-raf'i wal jarri itu. amma halatai ar-raf'u wal jarri Halatai ar-raf'i wal jarri. Yo. ar-raf'i wal jarru Wal jarri. Wal jarri. fatakunul alamati fahima Fatakunul alamatu. fatakunul alamatu fahima muqaddaratan. Nah, kenapa muqaddaratan? Khobar kana fatakunul alamatu fi muqaddaratan. Oke. Sekarang yang jenis ketiga, isim yang terlihat i'rab itu, yang pertama di isim sahih, ya kan? Yang kedua isim apa? Syabih bis sahih. Keduanya terlihat i'rabnya dalam berapa tempat? Dalam berapa? Dalam berapa i'rab? Dalam berapa i'rab terlihatnya? 3, ya kan? Pertama apa? Rofa, nasob, dan jar. Nah, kalau yang ketiga ini isim mu'tal berarti huruf ilat ya, huruf akhirnya. Yang huruf akhirnya iya. Maka na akhiruhu ya'an lazimatan. Yang akhirnya adalah iya yang lazimah, yang selalu ada. Lazimah itu maksudnya yang selalu ada. Ya. Lazimah. Paham lazimah? Lazimah selalu ada. Ya, yang selalu ada. Ya lazimah, jadi selalu ada iya itu. Tamam. Sebelumnya kasroh. Jadi isim mu'tal bil ya ini akhiru ya lazimah qabla kasroh. Dan ini fokusnya di sini nih. I'rabnya yang terlihatnya hanya fathah saja atau nasob. Jadi di dalam rofa dan nasob itu tidak terlihat. I'rab rofa dan jar itu tidak terlihat. Sekali lagi, isim mu'tal ya, ini huruf akhir mu'talnya iya. Dia terlihat ketika nasob saja. Jadi kan kalau ada 3, rofa, nasob, jar, dia terlihat hanya ketika nasob. Adapun rofa dan jar dia tidak terlihat. Paham nggak? Nah. Oke. Contohnya di situ apa? Atau ini alasannya kenapa hanya fathah saja? Likhifahnya apa? Khifatnya apa? Khofif artinya apa? Khofif. Ringan. Ringan. Nah, likhifatin nutqi karena ringan pengucapannya. Jadi kalau orang Arab itu ya dibaca fathah itu lebih mudah daripada ya dibaca domah. Jadi menurut orang Arab, yu dan yi itu berat mereka mengucapkannya. Yu dan yi itu berat. Tetapi kalau ya fathah ya itu mudah ya. Contohnya lihat di sini. Akramtus sa'iya. Lihat huruf akhirnya apa? Ya itu huruf mu'tal bukan? Kedudukannya as-sa'i jadi apa ini? Kedudukannya jadi apa? Maf'ul bi ada fi'il fa'il, akrama fi'il tu fa'il. Maf'ul bi secara kaidah sudah dibahas sebelumnya, sudah diucapkan bahwa maf'ul bi itu wajib apa barisnya? Wajib wajib nasob. Nasob itu biasanya kan harokatnya apa? Harokatnya fathah. Lihat akramtus sa'iya. Lihat, ya-nya terlihat gak barisnya? Terlihat nggak? Terlihat. Nah, ini maksudnya isim mu'tal bil ya.
Lihat, as-sa'i ismun akhiruhu yaun lazimatun. Isim yang akhirnya ya lazimah. Maksurun maqoblaha sa'i. Ya-nya sebelum ya ini kasroh kan i. Kasroh ya sebelum ya. Oke. Bahwa mu'tal, dia termasuk huruf mu'tal. Waqad zaharat alaihi fathah faqat. Nah, terlihat barisnya itu di dalam fathah saja. Kenapa li khiffatihah? Karena katanya mudah pengucapannya dalam ketika nasab. Adapun halatai ini tasniyahnya halatai ar-raf'i wal jarri, ketika rafa dan jar itu tidak terlihat. Kalau contoh as-sa'i ilal khair contohnya. As-sa'i, lihat. As-sa'i jadi apa? Kalau kemarin saya bilang kalau ada isim di awal itu pasti barisnya apa? Rofa. Ini tidak saya baca nih. As-sa'i orang tahu nggak as-sa'i artinya apa? Sa'i ini orang yang berusaha atau yang bisa sa'i itu yang berjalan juga, tapi di sini maksudnya berusaha, yang berjuang. Karena dia sedang rofa dan akhir mu'tal, maka i'rabnya muqaddar, tidak terlihat. As-sa'i ilal khair. Tidak dibaca bagaimana? Tidak dibaca bagaimana? Dibaca. Bukan di fathah. Harusnya dibaca apa? Harusnya ini biasanya gitu. Kan rofa. Iya, harusnya atau bukan. Kalau mau kita paksakan, kita baca harusnya bagaimana? Asa-iyu. Nah, gitu. Cuman karena dia sedang rofa, maka tidak terlihat. Asa-i lah. Begitupun sedang jar. Ro'ai atau ungdur ilas sa'i. Nah, tidak dibaca bagaimana? Ilas sa'i. Enggak gitu. Paham ya? Dia berarti kalau rofa sama jar itu nggak terlihat. Iya, rofa dengan jar itu tidak terlihat. Lalu ketika nasab itu terlihat. Itu yang dimaksudkan di sini. Lihat, kita baca lagi di contohnya. Akramtus sa'iya, fa kalimatus sa'i ismun akhiru yaun lazimatun. Maksurun maqoblaha. Kasroh sebelumnya. Bahwa mu'tal, termasuk huruf mu'tal. Waqad dhaharat dan terlihat ketika fathah saja. Fathatu faqat. Kenapa li khiffatiyah? Katanya dibaca ya itu lebih mudah daripada dibaca yu atau dibaca yi. Paham nggak? Amma halatai raf'i wal jarri, adapun ketika rafa dan jar itu tidak terlihat, muqaddaroh namanya. Dia ada barisnya tapi muqaddaroh. Paham ya? Lanjut lagi Kak Nanda. Dibaca Kananda. Yo. Kananda, Ustaz. Berarti kata Ya. Takdiru al-i'rabi fil asma'i. Al asma'i. Oke, terus awalan ma yaqaddar yuqaddiru fihi harokatun. Harokatu. Terus yuqaddiru i'rabu fi salasa. Ayo fi salatati fi salasati anwa'i min asma'i. Minal asma'i. Oke, terus nomor awal, al-awwal atau wahid. Ismu mu'tal akhiru bil alaf. Al-ismul mu'tallul akhiru bil alifi. Yo. Mu'talul. Dari awal. Al-ismu, yo, ikuti saya. Al-ismu al-mu'tallu al-akhiru bil alifi. Oke, terus. Wa tuqaddaru alaihi. Itu tidak huhahi, udah hi alaihi. Qaddaru alaihi. Wa tuqaddiru alaihi jami'u jadi fa'il dari taqaddar ya, fi'ilnya. Jami'ul harokati lit ta'adzuri
Lit ta'adzuri. Lita azuri. Wih, wih, wih. Lita azuri. Oke, contoh. Contohnya baca. Yanajihu. Yunajahu. Yanjahu. Ya Allah. Yanjihu. Yanjahu. Yanjahu. Fata. Al-fata Mujtahidu. al-mujtahidu. Allah. Ya Allah. Mujtahidu. Yo. Akramtu fata mujtahida. Ya, terus. Sulir tuh. Minal fata. Yo. Mujtahidi. Terus, fakalimatu. Fakalimatu fata ismu itu. Ismun. Ismun. Terus, Akhiruhu. 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 Apa dia? Akhiruhu Terus? Alfan. Alifan. Alifan. Atau enggak akhiruhu alifun kalau itu. Alifun. Alifun. Duh, kok gini ya? Terus. Terus wakoda. Gitu. Apa? Qaddarat. Hah? Waqad qaddarat Qaddarat. Alaih. Alaihi. Alaihi. Domata. ad-dhammatu. Doman dua. Fatahatu. Fathatu. Wa kasratu. Ya, terus. Fathatu. Wa fathatu. Wa fathatu wa kasratu. Terus. Li'anna. Ya. Li'anna alafu. Alif li'annal alifa Oh, li'anna alifa. La taqabbal. la taqbalu Taqabbalu. Harokata. al-harakata. Ya, benar, al-harakata. Abadan. Oke, kemarin di atas waktu kemarin i'rab itu ada apa? Ada berapa? Ada 3. Yo. Iya, i'rab. 3. Iya, i'rab ada 3 ya, rofa, nasab, 4. dan Ada maksudnya jenis i'rabnya itu ada yang terlihat, ya kan? Namanya i'rab apa? muqaddar. Enggak, yang pertama dulu. Zahir, ya kan? Ya Allah, takku. Yang kedua apa? Yang muqaddar, Dar. ya kan? Nah, yang zahir tadi sudah dibahas tuh, bentuk atau tempat-tempatnya ada 3 kan? Isim sahih, isim syabih bis sahih, kemudian yang ketiga apa? Mu'tal ya. Sekarang yang kedua, i'rab itu ada yang muqaddar, dia tidak terlihat. Sebenarnya terlihat, sebenarnya ada perubahan di akhirnya, tapi tidak terlihat. Nah, ini sekarang akan membahas i'rab muqaddar. Di mana saja tempatnya? Sudah dibahas tadi i'rab yang sahih, i'rab yang terlihat jelas, ya, yang zahir terlihat tempatnya ada 3 tadi. Nah, sekarang yang muqaddar bagaimana? Yuqaddaru al-i'rabu. I'rab ini ditakdirkan, ya, ditakdirkan itu maksudnya tidak terlihatkan di tiga isim juga. Kalau tadi yang zahir di 3, ini juga di 3. Yang pertama mu'tal alif, ya kan? Huruf mu'tal itu ada berapa tadi? Mu'tal itu ada berapa tadi? 3. Ya, alif waw iya. Kalau yang iya tadi kita sudah dibahas, i'rabnya harus zahir atau terlihat kan? Kalau zahir, kalau iya, iya kan? Tadi as-sa'iya, kayak kan? Bener nggak? Betul. Nah, sekarang kalau isim mu'tal alif itu muqaddar. Jadi rofa, nasob, jarnya tidak terlihat sama sekali. Paham nggak? Bagaimanapun keadaannya, mau ketika rofa, mau ketika nasob, mau ketika jar, barisnya secara zahirnya terlihat tidak? Tidak. Tapi sebenarnya dia berubah, muqaddar namanya. Yuqaddarul i'rabu fi thalathati anwa' minal asma'. I'rab untuk ini ya isim-isim yang akan dibahas ini semuanya muqaddar. Yang pertama mu'tal alif. Contohnya atau alasannya kenapa? Alasannya kenapa tidak terlihat? Lit ta'adzur. Ta'adzur itu artinya apa? Tahu. Ta'adzur itu tidak mungkin ya atau tidak bisa
ta'adzur itu tidak bisa. Cara harokat, alif itu tidak ada barisnya. Coba kalian pernah lihat nggak alif punya baris? Ada. Kalau UAI itu kan hamzah. UAI itu kan hamzah. Tapi kalau alif ada barisnya nggak? Alif itu selalu sukun kan? Ba. Alif itu barisnya apa? Alif itu barisnya apa? Sukun. Dia tidak pernah doma, tidak pernah kasro. Karena i'rab itu rofa, nasab, jar, maka alif kalau mau dipaksakan pakai baris tidak bisa. Makanya ta'adzur. Ta'adzur itu tidak bisa gitu. Paham nggak? Alasannya kenapa alif tidak bisa menerima baris atau tidak bisa menerima baris ya memang tidak bisa. Paham nggak? Oke, contohnya di sini. Al-fata. Al-fata tuh akhirnya alif kan? Al-fata. Kalau bahasa Sundanya ini kita nyebutnya al-fata ini alif bingkeng, alif morengkol, alif seperti bebek atau bebek. Ya. Al-fata. Nah, ini alif. Nah, nanti kenapa tidak mau dipaksakan? Padahal di sini jadi fa'il ya. Yanjah itu artinya apa? Sukses atau lulus. Al-fata. Lihat al-fata. Barisnya terlihat enggak? Tidak. Kenapa tidak terlihat? Karena dia mu'tal mu'tal akhir apa? Mu'tal akhir bil alaf. alif bukan alaf. Alif. Ya, alif. Oke. Berbeda lihat kalau mujtahid, lihat kalau fatanya itu mujtahid ini jadi sifat ya. Al-mujtahidnya terlihat domahnya kan? Kenapa al-mujtahidu? Terlihat. Kenapa kenapa terlihat? Karena dia sahih. Karena dia sahih kalau mujtahidu. Kalau al-fata tidak terlihat karena dia mu'tal mu'tal alif ya, mu'tal alif. Ya kan? Contoh yang kedua, akramtu al-fata. Lihat, al-fata di sini jadi maf'ul bih. Tetapi tidak terlihat ya fatanya ya. Ya kan? Tidak terlihat kan? Benar nggak? Selanjutnya juga sama. Surir apa tadi? Surir itu minal fata. Nah, juga tidak terlihat. Berbeda dengan al-mujtahidnya. Lihat di pinggirnya al-fata, al-mujtahid berubah-ubah. Al-mujtahidu, al-mujtahida, al-mujtahidi. Paham nggak? Kenapa berubah-ubah al-mujtahid? Kenapa berubah? Karena huruf Oke. Lihat di situ ya, di akhirnya setelah contoh. Fakalimatul fata ismun akhiru alifun. Isim akhirnya alif. Qad qaddarat ditakdirkan atau dikira-kirakan atau dihayalkan ya barisnya itu. Dhammah, fathah dan kasroh. Tidak terlihat lah qaddarat ini. Kenapa? Li'annal alifa, karena sesungguhnya alif la takbal, tidak la takbal artinya apa? Tidak menerima harokat selamanya. Paham ya? Oke. Teruskan lagi Kak Nanda. Kak Nanda teruskan. Yo, Kak Nanda. Al-ismu. Mudhof. Ya. Mudhofa. Al-mudhofu. Ya kan salah lagi. Al-mudhofu illa. Ya il mutakallimi. Illa ya il mutakallimi. Illa ya il mutakallimi. Limi ya, terus. Watu qaddaru. Watu qaddaru alaihi Jami'ul harokati lita'azuri. Iya, benar. Terus contoh. Lita'azuri. Zaroni Sodiki. Ya, terus. Sodiki. Terus. Sodiki. Terus. Sodiki. Surir tuh. Surir tuh.
Mim. Sadiqi. Sodiki. Terus. Tak tulis. Fakalimatu. Fakalimatu sodiki ismu Mudhafun. mudhafun ila ya mutakallimah. Mutakallimi. Ya Allah, apa sih mutakallimah? Mutakallimi. Mutakallimah sih. Kata. Ayo, ayo. Qadar apa Bang? Qaddarat. Qadarat alama qabla ya ilmu takallimi Iya. Al-dhammatu. Iya, betul. Dhammah wa fathatu Iya. wa kasratu Terus. li anna ma qabla ja'i mutakallimi. Iya, betul. Betul. Mutakallimi musyagul. Masyghulun. Oh, masgul. Masgul apa, Ustaz? Masyghul itu Artinya apa? masyghulun. Tersibukkan. Daiman. Piye iki? Masgulun daiman bikasratu. Bikasrotin. Ada ba huruf jar. Ba harap jar, ingat. Ba harap jar di bikasrotin. Tanah sapi. Tunasibu. Tunasibul ya. A. Ya a. Fayata'adzaru. Ma'awujudiha. Itu juga betul. Ma'awad wajuda. Wujudiha. Wujudiha. Ada Wujudiha. Zuhro. duhuru. Salah kalau pipi tapi zuhur. Harokat. Harokatil i'robi. Ya Allah. Harokatil i'rob. Bi. Oke. Yang kedua dari apa ini? Yang kedua dari apa? Yang kedua dari apa ini? Isi mudhaf. Ini yang, iya, maksudnya yang kedua dari apa? Dari apa ini? Yang kedua dari taqdirul iqrab bil ism. Dari isim-isim yang muqaddar. Isim yang muqaddar itu yang pertama tadi apa? Yang mu'tal alif. Alif. Ya, mu'tal alif lah intinya ya, mu'tal akhiru alif. Yang kedua ini yang ini mudhof itu diidofatkan. Kalian masih ingat idofat kemarin? Masih ingat apa itu idofat? Apa? 20. Apa itu? Ada dua isim. Dua isim yang digabungkan, ya kan? Kemarin contohnya Gimana, Ustaz? dua isim yang digabungkan. Abdul. Kemarin kan yang masih ingat gak ada yang murokab? Murokab ada tiga kan? Masih ingat yang murokab? Yang pertama adalah idofi, yang kedua mazji, yang ketiga isnadi. Kalian masih ingat yang kemarin? Mudah-mudahan masih ingat ya. Ada murokab idofi, ada murokab mazji, ada murokab isnadi, ya kan? Yang kemarin itu. Nah, yang sekarang ini idofat yang kepada ia mutakalim. Tahu ia mutakalim? Ia yang menunjukkan kepada saya. Kalau ini apa bahasa Arabnya? Ini apa? Ini apa bahasa Arabnya? Qalamun. Halo. Kalau pulpen saya, bahasa Arabnya apa? Pulpen saya. Kolami. Itu idofat kepada yang mutakalim. Ini apa bahasa Arabnya? Kitabun. Didapatkan pada yang mutakalim jadi kitabi. Nah, setiap ada isim yang idofat kepada ia mutakalim, maka i'rabnya muqaddar. Apa itu yang muqaddar? Apa itu yang muqaddar? Muqaddar tidak terlihat. Isim yang idofat kepada ia mutakalim, i'rabnya apa namanya? Muqaddar. Sebelum kitab, ya lihat kitab huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya apa? Ba, ya kan? Ba huruf sahih enggak? Huruf sahih enggak?
Sahih. Kita lihat ba ini huruf sahih, tetapi sebelum dapat kepada yang mutakalim, ya, sebelum digabung dengan saya, itu barisnya berubah-ubah kan? Kitabun, kitabun, kitaban, kitabin, bener nggak? Ya. Bener nggak? Tetapi ketika sudah berubah, sudah idofat kepada yang mutakalim, kita ketika rofa, ketika nasob, ketika jar, ba-nya tetap aja kasroh. Tabi. Oke, kembali lagi ya, kembali ke laptop. Oke. Sodiqun, huruf akhirnya apa? Qaf, ya kan? Nah, ketika sodiqun saja itu irobnya itu zahir. Sodiqun, huruf akhirnya apa? Qaf. Qaf. Ketika sodikun itu terlihat za'a sodikun, ro'aitu sodikon, marortu bisodikin, ya kan? Nah, kemarin idofat itu adalah pergabungan antara isim. Kalau sodik saja bukan idofat, lalu diidofatkan kepada iya, saya, yang artinya itu saya. Sodikun itu kan teman, tapi kalau teman saya bahasa Arabnya itu sodikin, sodiki, my friend, teman saya. Nah, ketika sudah idofat kepada iya mutakalim, itu barisnya muqaddar, tidak terlihat lagi. Ja'a sodiqi ro'aitu sodiqi tetap aja. Maror tu bisodi. Lihat huruf akhirnya. Huruf akhirnya iya itu tidak berubah-ubah. Sodiqi atau qafnya, lihat qafnya tetap aja kasroh. Ja'a sodiqi, ro'aitu sodiqi. Setiap ada isim yang idofat, kalian masih ingat idofat? Dua isim. Jadi isim pertama sodik, isim yang kedua adalah iya. Iya itu artinya untuk menunjukkan, kalau dalam bahasa Inggris itu posesif. My, posesif, kepemilikan. Saya. Sodiqi, teman saya. Oke? Contoh di sini. Ini adalah tempat yang muqaddar. Akrom tuh saya memuliakan, sodiki tetap saja barisnya itu tidak berubah-ubah, ya kan? Surir tumin sodiki, paham nggak? Paham. Fakalimatu sodik ismun mudhof ilaya il mutakalim, isim yang diidofatkan kepada ya mutakalim. Waqad qaddarat, telah ditakdirkan atau telah dimuqaddarkan barisnya kepada apa yang ada di sebelum ya mutakalim. Lihat, sodiki, qafnya berbaris apa? Qafnya berbaris apa? Kasroh. Nah, jadi dimuqaddarkan kepada kasroh. Sebenarnya dia domah. Kalau jadi mubtada atau jadi fa'il sebenarnya domah. Tetapi dimuqaddarkan kepada kasroh. Kenapa? Karena sudah idofat kepada iya mutakalim. Li'anna ma qabla ya'il mutakallimi, karena sebelum huruf ya mutakalim masyghulun. Masyghulun itu tersibukkan. Ya. Qaf itu harusnya domah ketika jadi fa'il, harusnya domah. Tetapi sudah ada iya, ada tamu nih iya. Iya biasanya temannya apa? Temannya iya biasanya apa? Kalau alif kan temannya fathah. Kalau wawu temannya domah. Kalau wawu temannya domah. Kalau iya temannya apa? Asro. Nah, sodiqi ketika sebelum ada yang mutakalim harusnya domah, sodiqun ya. Tetapi karena ada ada iya mutakalim dan iya itu temannya kasroh, maka dia sibuk oleh kasroh itu. Paham nggak? Tersibukkan oleh kasroh. Jadi lupa kepada kedudukan aslinya sebagai fa'il. Paham nggak? Paham? Oke ya. Ini nomor berapa ini? Nomor kedua dari isim yang muqaddar. Tempat-tempatnya. Yang tadi yang pertama muqaddar itu kepada alif. Ya kan? Alif mu'tal. Yang kedua kepada apa? Iya mutakalim. Ingat idofat. Idofat itu berarti ada dua isim. Sodik itu satu isim. Saya, isim lagi. Teman saya. Jadi dua digabungkan. Sodiki. Paham? Kitabun satu. Saya. Kitabi. Paham nggak? Jadi dua. Paham ya? Oke? Oke. Dan ini i'rabnya muqaddar. Alasannya katanya masyghulun daiman bi kasratin tunasibul ya. Maksud tunasib itu yang sesuai. Kan yang sesuai dengan iya itu kasroh. Kalau tadi bahasanya saya temannya iya itu adalah kasroh. Fa yata'azzar artinya apa tadi? Yata'azzar itu artinya apa tadi? Lit ta'azzur tadi apa artinya? Tidak salah. Tidak bisa. Ta'azzur itu artinya apa? Tidak
Tidak bisa. Sekarang sudah punya yang lain gitu. Qaf itu sudah miliknya ia mutakalim, tidak bisa lagi. Kalau sebelum ada yang mutakalim, iya bisa dibaca domah, kasroh, fatah, bisa. Tapi sudah ada yang mutakalim, sudah jadi milik orang lain gitu. Tamam? Oke? Ma'awujudi zuhuri harokatil i'rab. Ma'awujudiha zuhuru harokatil i'rab. Tidak bisa ya, tidak bisa menerima harokat i'rab. Atau menerima bisa, tapi secara muqaddar, bukan secara zahir. Paham ya? Oke, paham? Kak Raisa, paham Kak Raisa? Paham? Paham. Fadila? Insyaallah paham. Kak Nanda, paham? Insya Allah. Oke, teruskan Kak Nanda, baca. Tadi Kak Nanda kan terakhir, nomor 3. Al-ismu mu'atal, Ustaz. Mu'tallu. Al-ismu mu'talu akhar. Akhiru. Iya. Akhiru. Akhiru biya'i. Bil ya'i. Biya'i maksuru. Maksuri. Al-maksuri. Al-maksuri. Ma qablaha kasron asron laziman. laziman. Oke. Wa tuqaddaru Fatuqaddaru alaihi domatu wa kasratu lisiqali. Sikoli. Oke, contohnya. Ja'asai. Oke, surirtu. Rirtu minasai. Oke, fakalimatu. Bentar. Minasai. Fakalimatu sa'i ismu Akhiruhu. Ya Allah. Akhiruhu Yaun. Qablaha Kasron. kasron laziman Oke. Qaddarat Aywa. Alaihi. Domatu Ya. qatu Wal kasratu ya. Lisiqali. Apa ini? An-nutqi. An-nutqi Bihima. alayaan Alal ya. Ingat ala itu huruf apa? Jet. Jadi alia dibaca apa? Sro. Gimana kanandak alal ya? Yain gitu. Ya'i. Ya, gitu ya. Nomor 3 dari apa ini? Nomor 3 dari isim yang isim muqaddar. Tempat-tempat yang dari saya juga jadi salah. Ya. Nomor 3 dari isim yang muqaddar, tempatnya yang muqaddar. Di mana aja? Yang ketiga ini di mana? Di mana ini? Isim akhir. Akhirnya ya. Nah, kalian tadi masih ingat nomor 3 dari isim zahir yang terlihat, yang ketiga itu apa tadi? Yang nomor 3. Nomor 3 yang Mu'tal bilya ketika apa? Ketika sebelumnya ini. Ketika nasob. Iya kan terlihatnya ketika nasob. Tadi contohnya coba ke atas lagi. Ke atas saya kayak udah 50 tahun gitu. Padahal baru beberapa menit. Tadi lihat yang nomor 3 mu'tal bilya. Ya kan? As-sa'i contohnya akramtus sa'i. Ya, terlihat. Ya. Tetapi kalau ketika rofa, ketika jar itu terlihat tidak? Tidak. Atau tidak terlihat itu bahasa Arabnya apa? Qadar. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini yang dibahas ini. Jadi kalau ia selain dari fathah, yaitu domah dan kasroh, itu muqaddar. Lihat kita baca ya. Isim mu'tal bilya. Gimana Ustaz? Selain rofa dan selain nasob.
Itu kan tadi di atas nomor 3-nya, nomor 3 yang di atas itu kan membahas tentang isim mu'tal iya yang ketika nasob itu terlihat. Akramtu sa'iya. Tetapi ketika rofa dan jar itu terlihat tidak? Enggak. Nah, enggak terlihat itu bahasa Arabnya apa? Enggak terlihat. Tidak terlihat itu bahasa Arabnya apa? Kodar. Nah, ini yang dibahas ini. Ini yang ketiga ini seakan-akan lawan dari atau sisa dari yang nomor 3 di atas. Paham nggak? Jadi Iya kan? kebalikan. Ya, bukan kebalikan. Sisanya. Kan irob itu ada berapa ratus? Irob itu ada berapa ratus? Rofa. Kalau untuk isim kan ada 3. Rofa, nasob dengan jar. Ya kan? Nasob udah diambil sama yang di atas. Yang nomor 3 yang di atas. Yaitu terlihat. Sisanya apa? Sisanya apa? Rofa dengan jar. Nah, ini yang dibahas sekarang. Yang dibahas di sini. Al-ismul mu'tal akhir bil ya maksud qablaha wa tuqaddaru alai dhamma wal kasroh. Dhamma dan kasroh itu dimuqaddarkan. Dan alasannya alasannya ingat, kalau yang nomor 2 tadi nomor 1 nomor 2 isim mu'tal alif, isim yang idofat kepada yang mutakalim, alasan tidak terlihatnya itu apa? Alasan tidak terlihatnya atau alasan muqaddarnya apa? Ta'adzur kan? Lit ta'adzur kan, benar nggak? Ta'adzur, mereka memang tidak. Ta'adzur apa? Oh iya. Kan tadi udah dibilang ta'adzur itu tidak bisa, memang tidak. Sekarang kalau yang ini nomor 3 ini alasannya bukan ta'adzur tapi siqal. Tahu gak siqal? Sakil apa sakil? Berat. Berat. Kamu kalau berat, kalau kamu mau ngangkat batu nih, batu itu berat. Tapi kamu bisa nggak ngangkat? Bisa. Kalau dipaksakan bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi berat gitu. Ah, udah nggak jadi ya karena berat. Wawu atau ini sa. Nah, sa'i itu sebenarnya kalau mau dipaksakan bisa. Sa'iyu, sa'iyi, bisa nggak? Bisa. Tapi masalahnya orang Arab berat ngomong gitu. Jadi malas ya udah sa'i aja kasroh. Iya, sulit. Sulit ya sama. Kalau tadi alif, kalau alif memang tidak bisa, kita paksakan juga tidak bisa. Coba kalian baca alif berbaris patah. Bisa nggak? Tapi bila ada di Arabnya. Coba alif dibaca patah bisa nggak? Coba kalian paksakan bisa nggak? Bisa. Coba bisa. Tidak. Nggak bisa sampai kiamat pun nggak bisa. Memang bukan beda dengan sa'i, beda dengan iya. Kalau iya dibaca doma bisa. Sa'iyu. Dibaca kasroh sa'iyi bisa. Bisa, tapi berat. Nah. Misalnya pro panjang saja itu emang bisa dibaca. Berarti bedanya apa, Ustaz? Apa kananda? Apa gimana kananda? Enggak apa-apa, Ustaz. Kak Fadila apa? Nanya apa? Berarti bedanya apa sih tadi atas sama bawah? Hah? Kan rofa sama jadi sama-sama nggak kelihatan. Oh, kelihatan tapi berat. Berat, makanya sudah dimuqaddarkan saja. Bisa tapi Berarti berat. kalau yang atas itu emang nggak bisa. Nggak bisa yang atas. Yang bawah bisa tapi berat. Jadi beda alasannya aja. Tetap akhirnya muqaddar. Hanya alasannya apa muqaddar itu. Kalau yang 2 di atas alasannya ta'adzur. Ta'adzur itu memang tidak bisa. Tapi yang ini alasannya bukan ta'adzur, tapi apa? Siqal, berat. Sakil, berat ya. Dan juga yang 2 di atas itu 3-3-nya tidak bisa. Rofa, nasob, khofab atau jar itu tidak bisa. Yang 2 di atas. Yang mu'tal alif ya dan idofat kepada yang mutakalim itu ketika apapun itu tetap tidak bisa. Tapi kalau sikol yang nomor 3 itu hanya di rofa dan jar saja. Adapun ketika nasob itu bagaimana nasob? Ketika nasob bagaimana? Bisa terlihat. Buktinya tadi dimasukkannya ke nomor 3 yang di atas itu yang termasuk isim-isim yang terlihat i'rabnya. Paham nggak? Paham nggak? Nomor 1, nomor 2 itu fi jami'il ahwal. Di semua ahwal, di semua keadaan. Rofa, nasob, khofat itu tidak terlihat. Dan alasannya pun karena memang tidak bisa. Tetapi nomor 3 itu hanya terlihatnya atau hanya muqaddarnya itu hanya ketika rofa dan ketika jar saja. Adapun ketika nasab itu terlihat. Kemudian alasannya pun karena siqal, bukan karena ta'azzur. Paham ya? Paham? Oke, sekarang Kak Raisa dibaca. Tanian. Apa ini Ustaz? Sanian. Kak Raisa.
Sanian. Ma yuqaddiru Yuqaddaru. fihi. Yuqaddaru fihi Harfun. harfun. Ya. Pun. Yuqaddaru harfun. Ini mau idofat ini. Wawu. Nah, ini idofat. Jadi Fi. tanwinnya nggak ada. Harful wawi. Harful wawi. Harful wawi. Kok wawi? Kenapa tadi Ustaz? Kenapa wawi? Kan Idofat. idofat. Kemarin isim yang keduanya mudhof ilaihnya wajib dibaca apa? Ingat? Kasroh. Makanya yuqaddaru harful wawi. Oh. Harful wawi. Terus jamaah. Jama'il mudzakkaris salimi. Jam'il mudak Karis karis salim salimi. salimi mudofa Al mudhafu. al mudofu ya'u Liyai. ya'i mutakallama Mutakallimi. mutakallimi fi halati Ar-raf'i. raf'i. Oke. Nih. Asadati Asatidati. Zati. asatidati mukrimiyah. Habis Mukrimiyah. itu mukrimiyah. Oke. Hal antum muttabi'iyya Iya. awamuhrijiyahum Hmm. fal asma'a mukrimiyah muttabi'iyah muhrijiyah kullu minha Oke. jam'u Jam'ul mudakkara mudzakkari mudakkaris salimu mudhafun. mudofun liya'un Liyai. Ya. ya'i Al mutakallimi. al mutakallimi Mana tadi? wa kullu minha marfu'u. Marfu'un. Ya marfu'un wa alamatu raf'atu Itu idofat. raf'ahu Idofat alamat isim raf'ihi wa alamatu raf'ihi. raf'ihi wawu Wawun. wawun muqaddaratin Qaddaratun. mana'u mana'a minal Min zuhuriha. Ustaz aja bahasa duhuriha qalbu Al-qalbu. wal Idghamu. idghamu. Oke, sampai sini dulu bentar ya Kak Risa ya. Sekarang isim tadi sudah apa namanya? Tuqaddarul asma sudah ya, fil asma yang diirobkan kepada isim apa yang isim-isim. Ya kan, ma yuqaddaru al asma. Yang yudhar fil asma sudah, yuqaddar fil asma sudah. Yang dimuqaddarkan di dalam isim itu ada 3, yang dizohirkan di dalam isim ada 3 juga. Sekarang yang yang dimuqaddarkan tapi di mana? Di huruf. Oke? Ini agak-agak fokus sedikit ya. Jamak mudzakkar salim ketika idofat kepada ia mutakalim. Jamak mudzakkar salim kayak apa contohnya? Muslimun di jamak mudzakkar salim apa? Muslimun kan satu muslim. Muslimun. Muslimuna, ya kan? Muslimuna. Sekarang kalau saya ingin mengatakan ini, orang-orang muslim saya. Muslim saya. Muslimuni. Bukan muslimun. Muslimuni. Seharusnya begitu. Muslimi. Seharusnya begitu. Gimana? Tapi nanti dibacanya begini, muslimiyah. 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 Nah, lihat. Wawunya kemana? Kan jamak mudzakkar salim itu wawu harus ada. Jamak mudzakkar salim itu kan ininya wawu.
alamat rofa'nya itu kan dengan wawu. Sekarang wawunya kemana? Ah, dimuqaddarkan. Kan namanya juga muqaddar. Muqaddar itu terlihat atau tidak terlihat? Tidak. Tidak terlihat. Muslimiyya. Muslimiyya nantinya ya. Contoh kita bacanya. Jamu dzakar salim ketika idofat kepada ia mutakalim dalam keadaan rofa. Contoh, asatidati, guru-guruku. Nah, lihat guru-guruku. Nah, kira-kira jama atau ustadznya 1 atau 2 atau 3 atau lebih dari 3? Banyak 3 jam. Banyak, 3 lebih dari 3. Asatidati, guru-guruku, ustad-ustadku, mukrimiyya. Nah, pastikan begini, kalau mubtada khobar, tahu mubtada khobar? Khobar itu harus ikut ya kepada mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun mufrad. Zaidun qaimun. Kalau saya rubah Zaidunnya jadi Zaidani, jadi gimana bacanya? Zaidani. Qaiman. Ah, Zaiduna. Ah, begitu harus apa namanya? Matching, tahu matching, harus sesuai antara mubtada dengan khobar. Sekarang asatidati bentuk jama dari ustaz. Berarti khobarnya mukrimi harusnya jama. Asalnya mukrimun. Asatidati mukrimun. Asalnya begitu. Mukrimun. Guru-guruku ya mukrimun. Mulia. Nah, tapi saya ingin begini, guru-guruku memuliakan saya. Mulianya kepada saya, memuliakan kepada saya. Mukrimiyya jadinya. Paham nggak? Nah, Mia. Mia. Sekarang jadi pertanyaannya adalah wawunya mana? Kan padahal kan harus jama. Wawunya mana? Oh, wawunya muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena jama mudzakkar salim telah idofat kepada iya mutakalim. Iya mutakalim artinya apa tadi? Iya mutakalim artinya apa tadi? Ya, kepemilikan saya itu. Iya, untuk menunjukkan kepada mukrimiyya. Harusnya tadi dipaksakannya begini, mukrimun, kemudian ada iya sukun, mukrimun. Makanya tadi ada bilang mukrimuni, harusnya ya kalau mau dipaksakan ya. Mukrimuni harusnya. Oke. Begitupun itu khobar ketika apa? Khobar itu barisnya apa? Sama dengan ada rofa. Ya, di sini juga tapi tetap aja muqaddar, makanya tidak terlihat mukrimiyya. Atau di sini hal antum muttabi. Antum itu apa? Kata ganti kata domir untuk apa antum? Domir kalian. Kalian kan? Kalau kalian banyak nggak? Banyak. Nah, harusnya muttabi'i ini sebelum kepada iya mutakalim, sebelum idofat kepada mutakalim artinya awalnya berarti bagaimana? Hal antum muttabi'un aslinya. Muttabi'un. Karena tadi dua isim itu atau mubtada khobar itu harus apa? Harus sesuai aslinya. Hal antum muttabi'un. Tetapi idofat kepada mutakalim jadi dibacanya hal antum muttabi'i gitu ya. Muttabi'i. Paham? Paham? Awa mukhriji hum. Ada hum. Hum itu artinya apa? Mereka. Kalau mereka berarti banyak atau sedikit? Banyak. Berarti mukhriji di sini sebelum idofat kepada ya mutakalim asalnya awa mukhrijuna. Nah, tetapi karena idofat kepada ya mutakalim maka wawunya disebut apa? Dikemanakan? Dimuqaddarkan. Nah, tidak terlihat. Oke. Contoh di situ. Wa alamatu raf'ihi wawun muqaddaratun. Kenapa muqaddaratun? Mana'a min zuhuriha. Dilarang terlihat. Ya mana itu artinya apa? Mana'a artinya apa? Mana'a apa artinya? Terlarang, dilarang. Mamnu katanya. Mamnu itu artinya apa? Dilarang. Mana'a masa baru dengar? Mana'a itu artinya dilarang kan? Mamnu sagair, mamnu tadkhin, dilarang merokok. Ya. Oke. Baik lagi. Mana amin zuhuriha terlarang untuk menzohirkannya. Ya, kalau yang tadi kan alasannya tidak terlihat itu karena karena ta'azur atau karena siqol, ya kan? Ini alasannya mana amin zuhuriha al-qalbu wal idgham. Al-qalbu itu artinya merubah. Al-qalbu itu apa? Membalik atau merubah. Al-idgham biidghamkan. Nah,
Yang kalian jadi fokusnya adalah di sini i'rab muqaddar itu ketika jama mudzakkar salim idofat kepada ia mutakallim. Udah saja sampai situ. Oke? Ketika jama mudzakkar salim idofat kepada ia mutakallim, maka i'rabnya muqaddar, tidak terlihat wawunya. Mukrimiyya. Nah, itu i'rab muqaddar dari huruf karena wawu itu huruf kan? Wawunya saja wawu mukrimuna. Wawunya itu huruf kan? Bukan isim, bukan fiil. Ya enggak? Oke, paham ya? Iya. Oke, mungkin sampai segini saja. Ya, sampai di sini kita belajarnya. Lim. Oke? Jadi hari ini kita belajar isim-isim yang terlihat di mana saja. Isim dhahir itu di mana saja tempat-tempatnya. Ya kan? Di mana tadi terlihatnya di mana saja? Yang pertama isim sahih. Kemudian isim syabih bis sahih. Kemudian isim mu'tal iya. Kemudian yang muqaddar di dalam isim juga ada juga tempat-tempatnya. Yang pertama isim mu'tal alif, akhir bil alif. Kemudian yang kedua apa? Isim mu'tal ilal ya'il mutakalim. Yang ketiga isim mu'tal akhir bil ya'il maksur. Oke. Lalu yang muqaddar di huruf itu satu tempatnya, hanya satu, yaitu ketika jama mudzakkar salim idofat kepada ia mutakallim. Paham ya? Paham? Jama mudzakkar salim idofat kepada ia mutakallim ketika rofa, ya ingat, ketika rofa, bukan ketika nasab ataupun ketika jar. Oke. Kalian kalau nggak rofa ya nggak muqaddar, karena kan kalau selain rofa itu apa? Nasab dan jar. Rofa jama mudzakkar salim alamat rofanya dengan apa? Alamat rofa dengan ya Wow. Di sini muslimunali tidak terlihat muslimiyah. Wawunya terlihat tidak? Wawunya terlihat tidak? Tidak, makanya dinamakan muqaddar. Lalu kenapa iya dan nasab tidak di muqaddar, tidak terlihat tidak disebut muqaddar? Karena memang terlihat kalau nanti sebenarnya ketika nasab jar juga dibacanya muslimiyya sama saja. Tetapi beda kedudukannya. Kalau muslimiyya ketika nasab itu ianya terlihat muslimiyyi. Lalu ditasdidkan muslimiyya. Jadinya tidak muqaddar. Yang muqaddar itu ketika rofa saja. Kenapa? Karena wawunya tidak ada. Kalau ketika nasab dan ketika jar, memang alamat i'rabnya juga dengan iya. Jadinya iyanya terlihat. Gitu. Alamat i'rab jam mudzakkar salim ketika nasab apa? Mudzakkar salim ketika nasab. Ya. Iya kan? Jadi kalau saya baca muslimiyya, iyanya ada nggak? Terlihat. Ada. Nah, bukan muqaddar lagi jadinya. Dari awal. Jadi tidak disebut muqaddar. Kalau muqaddar itu ketika rofa. Kenapa? Karena wawunya tidak ada, tidak terlihat. Muslimiyya, wawunya tidak terlihat. Paham ya? Paham, insyaallah. Oke. Semoga ada manfaatnya. Bertemu lagi besok. Amin. Besok jam biasa ya, jam 1 ya, insyaallah. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Afwan.